teman-teman, selamat siang. Benar siang. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Desmai di video baru setelah pulang dari trip cruise dan Singapura. Udah lama sih pulangnya, sekitar tanggal 13 ya, 13 November kemarin itu saya baru sampai di rumah. Dan kenapa Mbak Desmai baru bikin videonya sekarang? Udah tanggal 20 berapa nih? Udah tanggal 26 baru bikin video baru. Itulah teman-teman ya, jadi memulihkan kembali tenaga. Terus juga begitu sampai udah langsung ngurusin tim lagi. Dan YouTube-nya akhirnya belum diupdate lagi ya, jadi baru bikin videonya sekarang. Apa-apa ya. Oke, di video ini saya mau sharing teman-teman. Tadi malam itu tiba-tiba aja sih kayak ngebahas satu hal ya di Facebook. Terus kayaknya kepikiran deh mau di-sharingkan ya. Jadi tadi malam itu saya ada posting ya. Jadi postingannya gini teman-teman, saya bacain ya. Pohon gak pernah sedih kok saat daunnya kering dan berjatuhan, karena dia tahu kekuatannya yang bisa menumbuhkan banyak daun baru. Yuk move on. Ya, kok tiba-tiba ngomongin pohon sih gitu ya. Terus juga emang tahu dari mana pohon yang gak sedih gitu. Ya nih saya bisa-bisaan aja ya posting gitu ya. Tapi teman-teman, intinya ketika saya ngeposting itu, saya benar-benar kayak merelatekan itu ya, kondisi sebuah pohon. Ini kebetulan di depan saya juga banyak pohon ya. Merelatekan kondisi sebuah pohon yang memang kan sebenarnya kalau pohon-pohon besar itu setiap hari daunnya ada yang kering dan kadang-kadang juga banyak, dan berjatuhannya pun banyak gitu. Tapi tidak kalah banyaknya itu daun-daun yang tumbuh ya, tunas-tunas yang baru itu nggak kalah banyak daripada daun-daun yang jatuh dan kering itu gitu. Nah ini kayak relate dengan satu kondisi dimana kalau misalnya teman-teman merasakan banyak ditinggal tim, atau kayak kalau di bisnis kita disebutnya jaringan rontok gitu ya. Nah jadi ada kondisi yang relate yang menunjukkan bahwa sebenarnya itu tuh bukan akhir dari segalanya gitu. Karena kalau kita melihat kepada si pohon yang saya analogikan tadi, kondisi itu bukan sesuatu yang itu tadi ya, saya bilang bukan akhir dari segalanya. Di sana masih ada harapan, dan harapan itu juga masih besar ya, seperti si pohon tadi. Nah coba kita bahas lebih jelas lagi deh. Nah teman-teman, mengenai cerita si pohon tadi ya, analogi si pohon ini, sebenarnya pohon-pohon yang besar yang mungkin sudah banyak daunnya berjatuhan, kering-kering gitu ya. Terus dia bisa menumbuhkan lagi tunas-tunas baru. Terus ada daun-daun baru juga ya, yang masih kecil-kecil gitu ya, sampai dia jadi yang gede-gede, terus jadi banyak gitu. Nah itu tuh kan ada kondisi dimana si pohon itu masih bisa grow, masih bisa bertumbuh dan menghasilkan si daun-daun hijau-hijau yang baru-baru itu, dikarenakan beberapa faktor ya kan. Ya biasanya sih yang bisa kita lihat adalah dia dapat air yang cukup, entah itu dari hujan gitu ya. Dan akar adalah bagian pohon yang berfungsi untuk menyimpan cadangan air gitu kan, untuk nanti di batang pohon sampai dengan ke daun itu bisa dapat asupan air dengan baik gitu. Yang kedua lagi, dari faktor lainnya, si pohon itu mendapatkan sinar matahari yang cukup gitu, tidak berlebihan juga, tidak kekurangan gitu ya. Jadi mungkin ada kondisi di mana si pohon itu berada di tempat yang baik gitu, berada di tempat yang baik, dapat hujan ya, dapat air cukup, dapat sinar matahari yang cukup, sehingga faktor-faktor ini yang menunjang si pohon untuk tetap bisa menghasilkan daun-daun baru, untuk tetap bisa bertumbuh gitu. Jadi bukannya menjadi pohon mati karena banyak sekali daun kering berguguran gitu ya, tapi dia justru masih bisa growth. Nah bagaimana kalau kita menganalogikan ini ke kondisi jaringan seseorang yang misalnya banyak ditinggal tim, nggak tahu timnya pindah bisnis, nggak tahu timnya udah kecewa nggak mau jalan lagi dan segala macamnya. Nah apakah ketika kondisi itu terjadi pada kita, amit-amit ya, terus apakah itu akhir dari perjalanan kita di bisnis kita? Nah coba ambil analoginya dari si pohon tadi ya kan.
ada harapan, masih ada harapan ketika si pohon tadi dapat sinar matahari yang cukup dan dapat air yang cukup. Kalau dianalogikan ke kita, bagaimana caranya untuk kita mendapatkan asupan-asupan ini untuk tetap bisa growth, tetap bisa bertahan di bisnis ini walaupun kondisinya mungkin jaringan kita rontok. Nah, itu dia gimana caranya. Nah, teman-teman, kalau kita mau menjadi seperti si pohon yang tetap bisa bertumbuh walaupun kondisinya banyak sekali daunnya kering dan berguguran, ya bagaimana bisa menghasilkan daun-daun baru, tunas-tunas baru. Kalau ke kita, ya otomatis kita harus mempertahankan diri untuk tetap bisa ada di dalam sistem yang sudah disediakan oleh bisnis kita. Ya, langsung aja sebut aja gitu ya, di MCI gitu. Jadi di MCI kan udah disediakan sistem dimana kita bisa belajar, kita tetap bisa mengupdate skill, kita tetap bisa menjaga fokus kita, konsentrasi kita walaupun keadaan jaringan sulit gitu ya. Tapi kita tetap bisa survive secara pribadi kita sendiri itu dengan cara kita memaksa diri kita untuk tetap ada di dalam sistem yang sudah disediakan oleh MCI gitu, teman-teman. Ya, itu ibaratnya seperti air, ya asupan air untuk si pohon tadi. Ya kurang lebih seperti itu juga. Jadi ada asupan yang kita terima dari sistem MCI yang membuat kita nggak terganggu gitu ya. Maksudnya bukan nggak terganggu sih, maksudnya nggak terimbas banyak gitu atas kondisi yang terjadi di jaringan kita. Karena kondisi-kondisi seperti itu biasanya memang bisa terjadi dan mungkin di luar dari kemampuan kita untuk mengatur semuanya gitu. Nah, jadi memaksa diri kita dulu untuk tetap berada di dalam sistem, kayak misalnya terus ikut webinar, ya webinarnya VSN, terus misalnya setiap ada VIP itu selalu hadir, ya. Kalau misalnya masih bisa datengin gitu, apalagi kalau satu kota itu wajib banget hadir. Terus misalnya lagi banyak kelas-kelas lainnya disediakan oleh MCI, itu wajib banget kita tuh ikut, ya. Terlepas dari apakah itu tim kita ikut juga atau enggak, yang penting kita sendiri aja dulu. Ya, nah itu yang bisa dianalogikan sebagai asupan air yang bisa didapatkan oleh si pohon itu. Nah, kalau kita dari sistem yang ada di MCI, ya itu masuk aja terus di dalam situ. Yang kedua, kalau menurut saya sih penting sekali untuk menentukan circle mana untuk kita menetap setiap hari gitu. Ya, maksudnya gimana sih? Maksudnya gini teman-teman, ada kondisi yang misalnya jaringan tadi bermasalah gitu ya, satu persatu tim meninggalkan. Itu kalau misalnya kita tidak menempatkan diri kita di circle yang membuat kita itu tetap jalan di track yang benar, itu bahaya gitu ya. Misalnya nih ada yang setiap harinya suka ngajak main gitu ya, cuman kayak ngajak ke mall aja, terus kayak ngajak happy jalan-jalan aja terus, kulineran dan segala macam. Akhirnya kita kan lupa sama apa yang menjadi tugas-tugas kita, apa yang menjadi target-target kita, ya. Apalagi mungkin ngurusin member yang masih aktif, itu juga ikut lupa, ya. Nah, sehingga kalau misalnya ini nggak kita sadarin, itu yang membuat kita seperti si pohon kering gitu. Nah, nggak ada asupan yang berkaitan dengan circle mana yang kita mau menentukan diri kita ada di situ, ya. Berbeda kalau misalnya setiap hari kita mainnya atau kumpulnya itu sama upline gitu ya, upline demo mau ikut, upline prospekan kemana mau ikut gitu ya. Walaupun itu bukan kita yang apa ya, yang mengerjakan misalnya prospekan, ya tetap upline yang prospek, kita cuman kayak ngeliatin, mempelajari. Tapi circle dimana tempat kita berada ini akan membantu sekali untuk kita tetap bisa ada di track bisnis kita gitu ya. Sama seperti asupan sinar matahari tadi. Jadi begitu dia dapat sinar matahari yang cukup, yang bagus gitu ya, dia tetap akan tumbuh gitu. Sama seperti kita, jadi circle yang benar dimana kita mau berada sehari-hari itu akan sangat membantu, ya, setidaknya untuk membuat kita dulu untuk kuat bertahan gitu, nggak jadi pohon kering, ya kan. Ngerti nggak teman-teman? Kita tetap jadi pohon yang akan bertumbuh, yang tetap akan nanti menghasilkan daun-daun hijau, ya. Ini cuman masalah kayak waktu aja dan tentang hasil yang nanti kita dapatkan setelah kita mengikuti yang sudah kita ikutin ini loh, ya, asupan-asupan yang kita dapetin ini, ya. Agak beribet nggak sih ya memahaminya. Intinya teman-teman bisa ngelihat dari dua sisi seperti itulah, sisi seseorang yang jaringannya mungkin sedang bermasalah dan sisi si pohon, ya. Pohon ini apakah dia menjadi pohon kering atau menjadi pohon yang tetap bertumbuh,
Ya, sampai sini bisa kan ngelihat apa kecocokan analoginya. Terus satu lagi nih teman-teman, yang kadang-kadang itu suka dilupakan oleh orang-orang yang sudah tahu misalnya jaringannya bermasalah, ya, tidak ada perkembangan, dia mau memperbaiki katanya, ya, dia mau jaringannya bagus lagi, mau banyak dapat member aktif lagi, tapi dia lupa melakukan sesuatu yang ini sangat berimpact kepada dirinya sebagai acuan dari target-target yang dia punya. Apa itu? Dia jarang buka pohon jaringannya sendiri, ya, sehingga nggak ada feel dimana dia memang harus sesegera mungkin untuk menemukan orang-orang baru. Nggak ada feelnya dia untuk pengen progresnya itu berlipat ganda kecepatannya, karena dia jarang membuka binarinya. Ya, apalagi misalnya kalau inputan, diinputkan upline terus, ya, nggak pernah tuh inputan sendiri, bahkan nggak bisa buka binari sendiri. Nah, ini yang gampang, kayak datang habis itu ya udah nanti join 2-3 bulan cabut gitu, karena dia nggak pernah ada feel di bisnis ini, karena dia sendiri aja nggak pernah tahu binarinya itu seperti apa, pohon jaringan seperti apa, belanja lewat web seperti apa gitu. Jadi usahakanlah teman-teman, kalau mau memperbaiki kondisi ya di jaringan kita mau bagus lagi, mau dapat member-member aktif lagi, pagi dan malam jadikanlah buka binari itu sebuah ritual buat teman-teman. Ya, pagi mungkin untuk memulai hari buka binari dulu, oh ya aku harus ngapain aja sih gitu ya. Malam misalnya buka binari lagi, mengevaluasi, oh ya aku kemarin sudah nih follow up memberku yang ini, ya walaupun dia user aku udah kasih tahu nih produk-produk yang baru, ya walaupun dia nggak aktif lagi ya udah aku tetap kasih tahu nih ada hot dealnya yang sekarang apa gitu. Ya, dari binari itulah teman-teman akan mendapatkan semangat itu untuk tetap gerak terus gitu, untuk tetap bisa kontak sama member-member kita yang sudah kita memberkan berdasarkan dari pohon jaringan yang kita lihat di binari kita. Terus yang selanjutnya lagi, saya balik tanya dulu ke teman-teman semua, kalau misalnya teman-teman ada di kondisi amit-amit amit-amit kalau jaringan itu ya satu persatu hilang gitu ya, rontok gak jalan lagi, kira-kira apakah teman-teman masih ada hasrat untuk meningkatkan skill, ya, untuk memperbarui skill atau untuk terus menggunakan skill teman-teman untuk tetap action? Ya, kecenderungannya orang-orang kadang kalau jaringannya rontok, ya udah dia udah give up gitu, dia udah menyerah lah, ya timku udah nggak jalan, aku sudah nggak tahu mau kerja sama siapa lagi gitu ya, aku jalan sendirian. Ya udah gitu. Jadi dirinya sendiri pun udah menyerah, ya udah, padahal dia punya skill yang bagus banget, dia pintar prospek, dia ngerti caranya demo ya kan, tapi karena ada kondisi yang dia tidak inginkan, dia menyerah dan dia melupakan semua skill yang dia punya. Boro-boro dia mau update skill, ya mau pakai yang sudah ada aja dia udah males. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Ya sama aja seperti si pohon kering, ya kan, punya sumber dayanya tapi udah menyerah gitu, secara mindsetnya udah capek gitu ya, udah dia nganggap semuanya udah selesai. Ya sama sih seperti si pohon kering kalau begitu ya kan, ya banyak daun keringnya udah jatuhan, ya udah ikut mati juga, pasti kita nggak mau kan. Nah, jadi buat teman-teman, kalaupun sekarang berada di dalam kondisi seperti itu ya, jaringannya rontok, terus aja skillnya dipakai ya, jangan sampai seperti jangan sampai seperti gergaji tapi berkarat gitu teman-teman ya, atau pisau berkarat gitu loh, yang kayak sebenarnya pisau itu tajam tapi dia dimakan karat karena nggak pernah dipakai ya, jadinya tumpul gitu kan. Jangan begitu ya, karena kita di bisnis ini bisnisnya udah bagus banget, udah luar biasa banget. Kalau ada kondisi-kondisi seperti itu ya memang kayaknya rata-rata juga pernah merasakan itu, tinggal bagaimana cara kita untuk tetap bisa survive gitu ya kan. Dan itu sangat penting sekali ditanaminnya di sini nih, di mindsetnya, karena ketika pikiran kita benar, tindakan kita juga benar, jadi kebiasaan yang benar gitu ya. Oke ya teman-teman ya, videonya sampai di sini aja. Semoga bisa dipahami ya, walaupun bolak-balik kayak Mbak Desme ngomongnya kesini lagi, ya udah dicerna sendiri aja ya. Yang jelas semoga apa yang menjadi materi di video ini itu bisa dipahami gitu ya. Maksudnya analogi itu biar lebih gampang gitu untuk melihat ke diri sendiri sama apa yang dianalogikan ya. Sebenarnya sih kalau nggak kebolak-balik ngomongnya ya, itu gampang banget untuk melihat bahwa bagaimana si pohon yang kita bicarakan itu
bisa tumbuh, masih bisa besar, masih bisa menghasilkan daun yang bagus, yang hijau gitu. Dan kita pun ya kurang lebih seperti itu juga, kita masih bisa menghasilkan jaringan-jaringan yang lebih hebat lagi, lebih kuat lagi, lebih solid lagi ya, asal nonton videonya. Ya, terima kasih untuk semua yang menonton dan memaklumi isi video ini. Kita ketemu di video yang lain lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.